kolom komen dibikin konten, wah mereka ngerasa dihargain. Yang lain mah, wah pengen ikutan komen biar dibalas pakai video. Yes. Itu audiens. Brilliant juga dia nih. Kita kasih solusi. Yuda Alphaworks. Halo Bang Dery. Mampir juga. Kemarin Ogut mampir. Iya, gue nonton nih. Nih video editor panutan anak-anak muda nih. Wah, mantap. Mantap, alhamdulillah. Iya, gimana sehat bro? Alhamdulillah Bang Dery sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi gua ngajak lo ke sini pengen kasih tahu ke teman-teman bagaimana caranya bikin video yang banyak klien nanti berdatangan, dari mulai bangun personal branding, dan yang paling penting adalah ujung-ujungnya gimana cara memonetize atau menghasilkan cuan, Yud. Betul. Banyak kendala kayak gitu ya? Banyak banget. Di audiens gue juga banyak banget yang DM, Bang gimana Bang, gue udah ketemu klien tapi gak deal. Gue udah punya ini portofolio tapi gak deal juga. Oke, artinya portofolio udah punya tapi kenapa kok gak berujung cuan? Walaupun yang pertama ya pasti kan ya takdir rezekinya dia apa segala macam kan. Itu jadi kendala tuh. Nah makanya gue ngajak lo coba dong kasih solusi ke teman-teman semua. Mantap. Ya, gimana caranya tuh untuk kelarin semua bahwa muasin klien seperti apa sih, portofolionya bikinnya yang seperti apa sih dan lain sebagainya. Kita kupas bareng-bareng ya. Oke, mantap. Dari awal berarti lo lulusan DKV bukan? Gua dulu lulusan broadcasting dan gue bukan kuliah tinggi-tinggi Bang Der. Gue kuliah di BSI. Oh, Bina Sarana Informatika. Iya. Kuliah BSI aja. Nah itu dia. Jadi kendalanya adalah gini. Dulu bokap pilihannya adalah gue masuk polisi atau gue kuliah. Cuman kuliah gak bisa mahal-mahal. Bokap kan pangkatnya kopka dulu, tentara pensiunan dan gak punya duit. Terus ternyata pas akhirnya gue minta kuliah, gue sempat tes polisi gagal, seneng karena gue gak pengen. Karena disuruh bokap. Terus akhirnya gue masuk kuliah, nyari ternyata biaya semester itu dulu sekitar 12 jutaan. Dan itu gak nyanggupin bokap. Akhirnya ketemu kampus yang dimana cuma murah, waktu itu cuma 1,7 per semester. Jauh banget kan. Oh jauh banget ya. Ya udah gue pede dong, tenang gitu, bokap nyanggupi. Ternyata pas semester 2 bokap angkat tangan. Karena tugas kuliah gue harus kayak kalau bikin kebutuhan kuliner nih, kamera gak boleh pakai DSLR. Terus? Kamera video harus sewa. Standar broadcasting. Oh. Temen gue semester 3 banyak yang tumbang. Oh gitu. Iya. Dan gue saat itu, ini berdarah-darahnya ya, dihadapin pilihan ketika itu teman gue yang nawarin kerja di suatu perusahaan di pabrik gitu. Yud, gue lagi ada lowongan nih buat jadi security. Jadi gue galau banget tuh. Antara gue rehat dulu di kampus, cari duit dulu, atau gue lanjutin kampus apapun caranya. Tapi gue pilih cara kedua akhirnya. Oh, dari saat itu semester 2, semester 3 gue udah mulai ngejob. Apapun gue gak peduli, gue sikat klien mau di gang, weddingnya di mana gue hajar. Oh, yang penting lu bisa biaya kuliah. Iya. Oh gitu. Maksudnya separah itu? Parah emang gak ada. Ya mau gimana? Kenyataannya gitu. Ya bokap nyokap juga terima, emang gak ada kenyataannya. Ya gue cerita sama nyokap nangis dong, gue sedih juga. Ya mendingan gue nyokap gak usah tahu gue susah gimana. Gue yang penting gue cari uang gue halal. Gue gak ngerugiin orang. Gue bisa dapet uang buat gue lanjutin kuliah, alhamdulillah. Ada beberapa saudara yang bantu, kadang-kadang ngasih uang gitu-gitu. Gue terima. Oke. Nah, waktu di BSI itu lu ngambilnya lebih ke apa jurusannya? Broadcasting. Hanya broadcasting itu ya? Jadi kan komunikasi belajar banyak tuh. Iya, nah itu langsung ke broadcastingnya. Oh, maksud gua kan di London School itu kan ada introduction to broadcast, introduction to advertising gitu. Oh, gua langsung. Oh, BSI itu begitu ya? Iya, langsung broadcastnya. Oke. D3 kan waktu itu gua ambilnya juga. Emang gak ada S1? Belum ada saat itu. Nah, ada teman kalau nggak salah di Bandung gitu. Wah, gue nggak pikiran Bang. Gue kayak lulus D3 aja udah alhamdulillah waktu itu. Mikirnya udah alhamdulillah gitu. Makanya pas gue lulus sampai akhirnya wisuda, ya nangis gue nelpon nyokap. Gue kayak merinding, gue pakai toga di rumah. Gue lulus nih mah gitu. Iya. Itu parah. Nah, terus berapa job lo yang lo ambil untuk bayar kuliah kan jutaan? Lo ngambil yang berapa? 50.000? Enggak. Jadi gini Bang Der, pertama kali gue tuh belum punya porto. Gue sama teman-teman kampus nih ngejob weddingan. Ingat banget waktu itu pertama kali weddingan. Gue bersendiri dulu waktu itu di weddingan karena tetangga kenal gitu ya, di Depok. Terus gue ngejob weddingan. Gue gak deal-dealan harga, yang penting gue punya porto dulu di saat itu. Karena kan gue deal-dealan lain gue butuh portofolio dong. Iya dong. Jadi orang bisa lihat hasil karya gue. Yes. Ya gue gak dapet bayaran. Alhamdulillah dikasih pisang 1 tandan. Ya pisang. Lu tau gak? Gue udah bawa kamera, tripod, naik motor. Nih pisang baunya gimana gitu. Bayarannya pakai itu. Tapi alhamdulillah itu udah rezeki. Seenggaknya apa yang gue kerja dihargain. Ya. Ini sih yang maksud gue buat editor yang baru-baru tuh kadang kayak, Bang gue cuma dibayar 100.000, 200.000. Bro gue udah bayar pisang. Terima aja kalau baru mulai, mau gimana. Yes. Ya kan.
ya syukuri gitu loh, itu alhamdulillah. Terus nextnya dapat 300.000, 200.000 kan gue kumpulin. Sampai akhirnya kampus gue tuh sering ngadain tiap semester 3 itu ada namanya broadcasting award. Kan cabangnya banyak nih. Dia bikin film pendek 5 menit gitu, diadu antar kampus. Oke. Ntar dinilai. Habis itu ntar dikasih piala gitu kan. Nah sejak saat itu ternyata kelas gue menang juara sesi, menang juara umum, juara 1 broadcasting award 2015. Oke. Sih ngadain. Dari situ ada dosen yang udah bikin PH kecil-kecilan, ngeliat gue. Akhirnya gue ditarik untuk jadi kamera person di PH kecil-kecilannya itu. Dari situ mulai dah tuh job Kementerian Pariwisata, alhamdulillah. Cuma kan kepotong sama dia dulu dong. Iya. Enggak, langsung ke lu. Apa lu sistemnya gaji? Dia bareng-bareng aja sih, kayak lu project kan ya udah nih biaya lu misalnya power gue cuma 300 hari. Itu 300. Kalau misalkan antar ada gue yang edit juga tambah lagi GoPay misalkan gitu. Jadi memang dia kayak sifatnya agency atau vendor ya? Iya, tapi emang kita didasari kekeluargaan sih Bang, bareng-bareng aja gitu. Anak-anak kampus yang dinaungin sama dosen gue waktu itu. Oke. Lu belajarnya kalau broadcast kan lu ngambil ngejob, wedding apa segala macam kan lebih spesifikasi tuh. Iya. Memang dapat dari kampus itu sedetail itu? Enggak. Nah, enggak. Ini gue juga dulu gitu di London School PR, broadcast ya kan pasti pengenalan semuanya. Pas gue keluar dari udah lepas dari dunia perkampusan, ternyata yang di lapangan lebih dahsyat ya. Iya, betul. Beda banget Bang Der. Jadi gue bener-bener ya gue harus cari ilmu tambahan karena begitu di lapangan klien minta A, B, C kayak gini. Gak diajarin di kampus. Nih kampus juga basic editing, fotografi, komposisi, pengambilan gambar, kamera. Abis itu kan sisanya kita harus belajar mau gak mau Bang. Iya. Jadi menurut gue sekarang gue tuh mikir lagi nih. Oke, videografi ini hard skill, gue bisa pelajarin. Jadi menurut gue gak ada kata gak bisa nih. Bahkan banyak kok sekarang lulusan yang gak sesuai jurusan, yang gak kuliah bisa jadi videografer bagus gitu loh. Iya benar. Gitu. Jadi gak, ya gue bilang kalau untuk lu bener-bener mau jadi freelance di videografi, ya lu klien gak akan nanya lulusan mana, IPK lu berapa, lu pernah bikin portofolio apa. Gitu. Oke. Tuh kenapa powerful portofolio ya. Iya benar. Nah, tapi ada juga kendalanya ketika kita punya portofolio. Ya, gue pernah bahas juga sih sama Ogut sih waktu itu ya. Lo majang portofolio, tapi hanya sekedar itu juga susah juga tuh katanya nyari job. Soalnya klien nggak tahu cara kerja lo seperti apa. Betul. Makanya ada istilah cara bikin ini dia upload di sosial media, cara grading dia upload sosial media. Oke, ini gue ngomongin personal branding berarti ya. Iya. Jadi intinya gini, gue udah ikut course banyak banget Bang Der, digital marketing dan lain-lain. Dari tahun berapa? Dari 2019. Jadi waktu itu kan sempat kerja di Nonaku Signature, produsen pakaian. Terus gue kira gue keluar karena emang gue gak betah kerja kantoran. Gue gak bisa bangun pagi gitu-gitu, capek banget gue. Jadi gue keluar dari Nonaku terus gue mencoba berkarya nih. Kayak tadi upload portofolio dan lain-lain. Ya klien gak ada yang datang. Portofolio gue ada warung up normal, video profile. Ada tuh. Oh lu yang bikin? Iya, video profile di Bogor, cabang Bogor. Terus Bujangan tuh. Oh tahu, segrup kan mereka? National Radio Day. Oke. Ya, terus ada video apa lagi ya? Company profile Nonaku Signature juga. Terus ada apa lagi gue ya? Adalah beberapa gitu. Gue pajang semua. Ya nggak ada yang datang. Oke. Karena ya orang kayak follow, ya buat apa follow, ya udah karya lo keren terus apa buat gua gitu kan. Nah dari situ akhirnya gue belajar sampai ketemu Bang Ogut. Nah di situ lo gue belajar bahwa ternyata ya kita harus bikin konten edukasi nih Bang Der. Selain ada manfaatnya buat orang biar orang follow kita juga kelihatan sama klien as an expert. Yes. Kayak lu tuh lu aja ngajarin orang bikin video nih, cara dealing sama klien, terus lu ngasih tahu juga yang penting rasional dan masuk akal ya. Yang kita bikin kontennya gitu ya, cara color grading dan lain-lain. Klien akhirnya tahu lu tuh kompeten di bidangnya. Semenjak gue punya personal branding, gue ke Bali kemarin, lu punya Bang Ogut ya, itu villa nggak pakai banyak dalil segala macam. Lihat IG, masih bikin gini nih. Oke mas, saya mau bikin video villa yang di Bali. Yang bener loh. Sumpah ada Bang Ogut juga nemenin gue dealin. Oh ya kemarin dia kan juga ke Bali tuh. Nah di villanya dia itu. Oke. Dia mau dibikin website baru gitu kan. Gue kebetulan punya teman website yang bisa bikin web. Ya udah gue yang bikin videonya, gue sikat. Bahkan udah mau di DP-in, diokein. Nanti villa yang sebelahnya udah mau hire gue lagi buat bikin videonya. Mantap. Ngeri. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh karena Allah tuh. Nah gini, itu kan udah jadi Yud. Maksud gue proses-prosesnya kan banyak teman-teman kita yang kadang baru awal portofolio. Oke lah, konten edukasi kan juga gak langsung kenceng. Betul. Traffic kan. Nah itu gimana tuh tipsnya? Konten edukasi seperti apa sih yang dimakan sama audiens? Nah yang kayak gitu, positioning kayak apa sih yang tepat? Nah itu kan dengan lo bayarannya yang pertama pisang, mungkin yang kedua rambutan kali ya. 3 lengkeng gitu. Itu kayak gitu gimana tuh? Fase-fase banyak yang gak sabar soalnya. Jadi intinya gue juga bangun personal branding di sosmed. Itu bukan berarti gue bikin konten kemarin tutorial habis itu meledak selesai. Nah, ya emang harus konsisten.
Sama Instagram kita disuruh tuntut konsisten dong. Karena Instagram sendiri kan pengen ngasih value lebih buat orang yang bisa bikin orang lebih lama stay di sosmed. Dia. Betul. Nah kalau kita bisa bikin konten yang bisa ditonton berkali-kali sampai orang betah nontonnya, itu traffic bisa dikencangin sama IG dari argonya nih ya, yang gue baca, yang gue tahu. Oke. Jadi bikin konten ya harus riset kira-kira di luar sana orang lagi butuh apa ya, gitu. Karena kalau orang udah punya knowledge videografi, masa iya sih color grading harus diajarin, kan gampang color grading. Masa iya sih ngedit audio harus diajarin. Itu apa ya, kita tuh kadang udah kayak udah di dunianya hal biasa. Tapi ketika gue bikin konten ya, lu bayangin Bang Der, gue bikin konten nih, cara bikin video buat yang gak punya mic, pakai HP. Lah gimana caranya? Oke. Iya, pakai handphone biasanya. Karena mereka. Kalau kamera jauh, suaranya noise dong mana-mana dong. Iya dong. Kalau punya mic, pakai HP. Terus gimana yang turuninnya? Gue kasih tahu kan cuma blok, klik kanan, itu 500.000 yang nonton Bang kontennya. Ajib. Dengan kita, kontennya banyak yang nonton, ya kan? Ya emang awalnya konsisten berat emang konsisten tuh emang berat jalanin gitu. Emang harus sabar. Jadi nggak bisa lu bikin satu konten meledak. Ya semua orang udah punya personal branding kalau kayak gitu. Kita harus konsisten bikin edukasi. Terus lihat lagi orang-orang lagi butuh video apa ya sekarang. Lihat orang-orang lagi butuh tutorial apa ya. Orang butuh masalah apa ya. Ya gue bikin konten untuk nyelesain masalah audiens gue. Audiens gue kan masalahnya sama nih kita mau ngomongin sekarang ya. Gue bakal bongkar di sini deh biar satu rangkuman nih. Boleh, cakep gitu dong, gitu dong. Satu, nggak tahu cara dealing sama klien. Mulainya kayak gimana Bang? Caranya ngobrol sama klien kayak gimana? Gue bikin semua kontennya. Cara bikin harga begini. Dan banyak editor yang kadang-kadang punya price list bagus, tapi gue pribadi dari zaman gue mulai gue nggak pernah punya price list. Nah terus gimana cara ngukur persepsi lo? Inilah dia kenapa gue jarang namanya udah ketemu klien kayak begini batal. Iya. Gue jarang batal gue. Jarang batal. Jarang batal. Karena apa? Gue bisa menyesuaikan kebutuhan klien. Karena klien gue bagi 3 nih, gue juga bikin konten ya Bang kemarin ya. Ada yang A, B, C, tanggap ya atas, kelas bawah, kelas yang rendah. Yang rendah misalnya bisnis online baru buka atau bisnis baru buka, gak mungkin kita kasih budget 20 juta dong. Iya. Kalau yang di atas kita kasih budget 500.000, curiga dong. Nih videonya beneran kan nih, main-main kan nih. Gue perusahaan gede, lu kasih budget segede gini doang gitu. Jadi kita harus paham juga. Makanya butuh ketemu klien, ngomong dulu, tarik tahu perusahaannya dulu gimana, baru kasih budget yang relevan, yang masuk akal di kepalanya klien. Gitu. Gue gak selalu kayak bikin video profile gue waktu itu misalkan 20 juta gitu. Terus sama yang klien yang lain-lain video profile juga 20 juta. Enggak. Ya kita kan butuh uang nih, kita kerja sebagai freelance nih ya. Lu kalau bisa sih sikat semua industri dan sikat semua peluang cuan yang bisa kita sikat. Jangan ditutup kemungkinannya. Kalau misalkan ada yang bisnis online berbuka, misalkan cuma 1 juta, gue sikat Bang Der. Halal, orang seneng, suka kliennya, alhamdulillah rezeki buat anak istri gue. Yes. Nggak usah batu. Misal Yuda Rizky sekarang udah punya personal branding nih gitu kan. Terus habis itu harganya harus mahal gitu kan. Enggak, lu punya budget berapa bro? Ayo gue buatin. Dan lu juga pun dapat kontennya. Ya itu. Iya kan? Ya udah sama-sama enak kan, dia seneng puas. Ntar direkomendasiin ke orang lain. Gitu sih, banyak emang ada yang video editor kemarin sore langsung gaya-gayaan. Ya itu dia. Jadi gak usah gitu sih menurut gue. Karena itu justru nanti yang jadi bumerang bikin nutup rezeki kita. Kayak orang udah liat mahal sama dia gitu. Gak usah. Jadi kalau gue budget gue selalu ditentuin sama klien. Maksudnya ditentuin bareng-bareng ya. Misalkan ya gue oke lah mungkin bikin paketan. Kalau mau kayak gini paket ini dapetnya ini. Dan gue nggak jarang banget kalau gue di hire cuman as a videographer, video editor. Kalau kayak gitu nggak akan naik harga gue. Mau nggak dibuatin skripnya? Value lagi tuh bro. Mau nggak talentnya dicariin? Mau nggak alatnya disediain? Semua tuh di list. Dibikinin konsepnya. Kenapa konsep harus kayak gini? Dijelasin secara detail, masuk akal. Nggak orang kalau jadi gini intinya ada yang salah nih Bang Der ya. Sampai gue ketawa ngeliatnya. Kenapa? Harga video editor tuh mahal bro, 20 juta. Kenapa lihat nih kamera 10 juta, 50 juta nih, alat-alat gue mahal. Hargain dong bos gitu kan. Gue ketemu tuh kontennya dia tuh ada tuh, gak usah sebut lah ya. Iya, hargain dong bos itu. Klien gak peduli Bang Der. Sekarang lu mau syuting sama gue nih misalkan, mau hire gue buat video profile gitu ya. Bang Der, Yud berapa nih bikin video? 50 juta Bang Der gitu kan misalkan. Kenapa emang 50 juta? Kok mahal banget ya gitu. Iya soalnya gue kameranya ini Bang Der, gue pakai monitor ini. Lu gak peduli kan? Gue gak peduli, jujur gue gak peduli. Iya, lu lebih peduli apa yang bisa gue kasih sama lu dong, value gue dong. Iya dong. Bang Der, gue cariin deh talentnya. Bang Der, gue setupin kayak gini, biar orangnya gini, konsepnya kayak gini gimana Bang Der? Gue kasih referensi. Kelihatan lebih berbobot dong gue. Iya. Ngerti video dong. Jadi klien gak akan mikir bahwa harganya mahal. Jadi jangan belajar editingnya terus dalam, belajar videografi, belajar yang lain juga, termasuk marketing. Itu penting. Iya. Berarti lo belajar marketingnya di mana? Gue belajar digital marketing juga kan. Kelas-kelas juga. Gue pokoknya kalau buat ilmu invest nggak peduli gue, bayar.
beli gitu. Oke. Nah, ilmu menurut gue tetap harus diinvest. Invest gue lebih ke ilmu dulu karena emang ya belum punya duit banyak, gue akan invest lebih banyak ilmu. Jadi apapun kelas tuh gue selalu ikut. Dan yang kedua gue lihat lagi saya experience sih bang. Kenapa sih kemarin kok gue ditolak kayak gitu ya? Gue bilang kamera gue proper loh. Oh ternyata gue mikir ulang. Ternyata klien tuh nggak peduli gini-ginian. Dia lebih peduli sama hasil apa aja yang dia dapetin gitu. Oh, oke. Nah tapi ada tipe klien yang gini Yud. Dengan lo sebutin lo pakai alat perang apa, nah mereka menjadi indikasi juga bahwa oh ini berarti memang kualitas. Itu gimana? Kan ada juga yang klien melihat seperti tapi itu. Tapi nggak disebutin di awal, disebutin value-nya dulu, baru kita jelasin pas mereka udah tertarik, baru kita kasih nih nanti kita yang kita pakai makin mantep dong. Iya dong, bener-bener itu trik-trik itu harus dipelajari. Nih menarik, pintar nih orang. Gue dari sudut pandang marketing ya. Maksudnya gini kan marketing itu kan gimana caranya orang yang tadinya nggak butuh jadi butuh kan. Iya. Ketika lo sebutin gue pakai ini di awal, lo tuh secara nggak langsung malah tidak memecahkan masalahnya dia tau. Betul. Karena lo berangkat dari solusi duluan. Iya. Ya atau iya gitu kan kurang lebih mungkin begitu. Nah ketika lo berangkat dari pecahin masalah orang dulu, lo gue cariin deh talentnya, lo gue bikinin begini, konsepnya seperti ini, storyboardnya nanti begini. Itu first impression klien beda loh. Betul. Nah ini orang-orang banyak yang salah kaprah. Ini harus semua tahu sih ya orang yang nonton kasih solusi ini harus tahu sih freelance saya terutama karena ya yang harus dipahamin adalah ketika klien udah ngerasa oke, udah enak, kita mau jelasin lebih lanjut itu bakal jadi nilai tambah. Jadi nggak ada yang namanya dinego. Gue jarang banget dinego Bang Der. Budgetnya segini gitu. Kalau misalkan Mas bisa kurang nggak segini, ya udah tapi nggak pakai drone ya. Gitu. Jadi kita harus kasih alasan yang jelas juga yang masuk akal biar orang tuh ngerasa masalahnya terselesaikan. Itu dulu tuh di awal tuh. Iya, itu kita mikir dulu dia masalahnya apa mau bikin video sama kita. Dia butuh video yang ngejelasin villanya nih di Bali. Oke, berarti dia butuh video yang ditonton sampai akhir dong. Kalau bikin video pakai animasi grafik-grafik orang nggak peduli. Gimana kalau bikin sinematik yang ada ceritanya? Kita buatin storytellingnya yang ngejelasin apa James dilakuin di situ, dikemas dalam bahasa yang enak. Udah. Oke, ini cakep. Udah, kita kasih tahu deh. Nih, price listnya segini. Kita alatnya ini. Oh, jelas. Oke. Berarti ini ada hubungannya sama cara nyusun red card juga dong? Betul. Karena harga manpower kan yang kerja, orang yang turun syuting, sama orang yang edit, sama harga equipment kan kita pisahin harganya. Itu juga masuk ke quotation ke klien. Oke, coba gini. Gue posisikan sebagai diri gue klien. Oke. Buat teman-teman yang video editor kan ya, pasti kan biar tahu gimana nih gitu ya, flow-nya, step by step-nya dan lain-lainnya. Gue klien, pasti kan gue ngomongin lo dulu kan. Oke, Mas Yud, bisa nggak gue mau pakai jasa buat video apa ya? Biasa apa sih lo? Video profile misalkan. Video profile. Lo ngapain feedback awalnya tuh? Oh, gue tanya balik, mau bikin video profile untuk perusahaannya, perusahaan apa Mas nih sekarang gitu? Tuh, jangan langsung red card Anda. Anda langsung price list. Kebanyakan gitu. Iya, itu bener banget. Karena audiens gue juga begitu. Nah, tapi jebakannya gini, ketika memang si klien nanyanya boleh minta price listnya nggak Kak? Dari awal gimana bro? Gue tanya dulu, price list kita menyesuaikan. Kalau gue jawab gitu. Oke. Kita lihat dulu kakak atau masnya butuh videonya kayak gimana dulu nih. Oke. Jadi kita nggak akan kasih price list sebelum jelas dulu videonya udah bikin kayak gimana. Sharing dahulu ya. Iya, kita lebih kelihatan berkompeten daripada langsung ini ada price listnya gitu. Oh hilang tuh langsung klien. Ya, makanya banyak cerita, bang gue bisa kasih price list di ghosting ya begitu ceritanya. Seperti yang tadi. Sementara kalau landing page aja kaidahnya harga di akhir kan. Iya betul. Dari headline. Iya, terus sales page ya kan. Fitur-fitur yang didapetin apa buat orang ya kan. Baru kasih harganya. Oke. Paling rendah tadi lu dibayar pisang. Di atasnya pisang berapa tuh? Berapa puluh ribu? 300.000 langsung. Langsung 300.000? 300.000. Weddingan Bang Der dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Di rumah mah gak ada batasannya Bang. Oh iya. Capek Bang. Capek sih. Gue pikir cuma berapa menit Yud. Agak. Kalau di gedung, gue makanya kalau sekarang kalau ada weddingan di gedung gue sikat. Kalau di rumah aduh gue alhamdulillah deh yang lain deh. Gue cariin anak IVM deh gitu. Misalkan anak orang course gue yang mau ada job nih sikat gitu. Gue gak kuat, gue capek banget pasti. Karena di rumah kan dari pagi kita udah sepatunya, cincinnya gitu kan. Iya. Oh stock shot satu-satu ya. Iya. Terus sampai malam dia kan. Fotografer gue sampai kadang udah teler banget. Kenamanya tamu kan gak berhenti-berhenti Bang dari pagi. Fotografer lebih capek sih dari videografer. Iya benar. 300.000. Iya. Selain itu udah sama ngedit. Udah sama ngedit. Udah sama ngedit. Iya. Oke. Berapa lama fase lo bangun personal branding, ngonten, portofolio, behind the scene mungkin sampai akhirnya lo dapat job pertama? Yang berbayar ya, bukan berbayar, pisang ya. Yang berbayar real gitu ya. Itu waktu itu bikinin video cafe. Itu waktu itu selang mungkin 2 tahun setelah
setahun setelah gue ngejob yang dibayar seikhlasnya gitu ya. Gini, I mean dari lu bangun personal branding Iya. sampai lu dapat job berbayar. Oh, jadi dari bikin konten. Iya. Ini kan keukur dari teman-teman. Gue Oke. berapa lama nih bang? Kalau udah Iya. bikin konten, gue udah tahu konten edukasi, konten inspirasi, Betul. behind the scene, bla 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 bla. Misalnya kan, sampai lo dapet job tuh, mereka kan taunya gini sih. Kadang suka nyerah juga. Gue ngonten mulu, kapan cuannya? Nah, Iya. Intinya terus kayak gak ada yang nonton lagi gitu kan. Nah. Terus akhirnya udahlah nyerah gitu. Sebetulnya gini, waktu dari awal gue bikin konten itu gue bahkan nggak jualan jasa sama sekali. Tapi karena gue bahas tentang videografi dunia gue nih, kayak ya gue nggak kasih tahu nih sharing. Setelah pengalaman gue 8 tahun deh bang di dunia videografi. nice. Dari kuliah ya gue sharing cara nentuin harga dan lain-lain. Dari itu kalau nggak salah di followers 6.000, 8.000 itu gue ikut tas Bang Ogut ya. Gue telepon langsung, bang, gue dapet klien dari yang DM. Nggak lama dari itu mungkin 20 ribuan followers waktu itu pas lagi, karena waktu itu naiknya cepet banget ya, ada yang viral gitu kan konten gue, naik followers cepet. Terus Bang Ogut waktu itu kenalin gue dan Mas Adrian Maulana datang. Adrian Maulana. Oh, tahu gue. Iya. Oke. Itu video konten IG-nya kalau boleh dilihat di IG-nya Mas Adrian Maulana, alhamdulillah gue yang editin waktu itu. Oh, nice. Oh gitu. Ya. Oke, berarti sampai followers 6.000 ya? 6 ribuan. Nah, Sebetulnya nggak ditentuin dari followers Bang. ya betul, setuju. Betul. Jangan patokan followers kayak. Iya. Kalau memang lu saatnya lu CTA atau call to action atau lu jualan Iya. dan lain-lainnya gitu kan, itu kan bisa jadi followers 2.000, 1.000 juga. Betul. Bisa jadi ya. Betul. Jadi emang gue bikin konten gitu ya, karena mungkin emang targetnya dulu kan emang mau coba share platform edukasi dan lain-lain gitu ya. Cuma karena orang lihatnya gue sebagai video editor yang ngajarin bikin video gitu kan, ngajarin orang jadi freelance gitu kan. Ya udah, datang Mas, bisa nggak edit video? Saya sebetulnya tertarik pengen belajar sama Mas. Cuman saya nggak ada waktu nih Mas gitu. Ini peluangnya nih sebenarnya buat orang-orang di luar sana yang suka videografi ya Bang Dery ya. Bang Dery mungkin bisa ngedit video. Mungkin influencer di luar sana bakal bisa ngedit video. Cuman gak semuanya punya waktu buat ngedit video. Nah, Freelance. keren. Terus harus sikat sih. Ditambah gue yakin banget ke depan bakal banyak konten kreator. Bahkan gue sendiri aja sekarang udah kayak capek juga ngedit video gue sendiri. Gue hire anak dari EVM, gue bilang, "Lu editin konten gue ya." Oke. Cuan. Oke, jadi lu punya course, Iya. nah, mereka ya murid lo atau Iya, member gitu iya. kan, akhirnya lo juga berbagi di situ juga ya. Betul. Bahkan sampai ada satu murid gue tuh si Adit namanya yang di Bali. Ada Adit. Itu sering banget gue kan nggak sanggup ya, gue harus bikin konten, gue kadang ngurus kayak endorsan gitu kan Bang. Iya, enaknya lagi ya kalau punya personal branding sosmed, income lu nggak cuma dari jasa bro, tapi endorse, diundang jadi pembicara. Wah itu alhamdulillah Dan Bang Der, subhanallah. Saya juga merasakan itu. Endorse, Iya. pembicara, moderator, Iya. wah, Lumayan gitu kan. Nah, gue fokus ke sono, lagi banyak webinar waktu itu. Gue lempar sampai dia nggak sanggup, dilempar lagi ke anak yang lain. Oh, bertahap hierarki Anda. Iya. Sampai akhirnya gue seneng gitu liat, oh ekosistemnya jadi ya. Berarti anak-anak udah pada lempar-lemparan job. Dan si Adit ini akhirnya alhamdulillahnya sekarang jadi editornya Bang Ogut. YouTube, IG, semua dia yang edit sekarang. Semua yang edit ya. Iya. Gue seneng sih liat. Dia tuh bener-bener kayak dari nol Bang Der. Dia gak paham Premiere. Masa bisa segitunya Yud? Iya, gue Dari nol dia gak paham Premiere banget gitu ya. Dia cuma jadi editor yang pakai HP, terus dia mau nyoba masuk PC, ikut kelas gue. Sekarang udah cuma sekali editor. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang lu ajarin gimana ke mereka mungkin? Cara pengoperasian Premiere kan dari nol banget, capek kali. Nah itu dia, kalau gue jelasin secara teoretikal ngantuk orang. Iya. Kalau gue nggak, nih lu yang butuhin ini, lu pahamin aja apa yang gue jelasin ya. Ini yang bakal lu pakai toolsnya buat ngedit. Oke. Ini singkat, jelas, padat. Orang langsung bisa ngedit video. Karena ya klien nggak butuh teori-teori yang lebih dalam, kecuali lu mau bikin karya yang lebih dalam. Cuma kan gue nggak analogin sekarang klien kita banyaknya konten sosmed nih. Video profile, dan sekarang video-video sekarang juga malah nggak banyak yang aneh-aneh Bang Der. Lebih butuh yang lebih kena message-nya dapat. Iya. Itu jadi fokus bisa ngedit video After Effects, Premiere, selesai. Abis itu gue ajarin cara nyari kliennya, cara ininya segala macam. Oh, oke. Setting kamera dan lain-lain. Oke, kita ngomong mengenai video sekarang nggak aneh-aneh. Iya. Gimana caranya bikin konten video atau mungkin bangun personal branding sebagai video editor gitu kan, agar videonya tuh cepat viral. Dalam artian apa sih rulesnya kalau versi lo? Oke. Mungkin gue punya versi sendiri, Ogut punya versi sendiri gitu kan, dan lain-lainnya punya versi sendiri. Maksudnya apa langkah awalnya, berapa detik pertamanya ngapain dan lain-lainnya. Oke. Itu maksud gue. Storytellingnya berarti ya. Iya. Kalau gue biasanya intro, problem, solution, call to action. Oke. Intro itu 3 detik pertama itu penting banget. Ya, setuju. Lu harus omongin apa yang ada dalam video itu.
Kan banyak orang yang bikin konten pertama kali mulai, halo kenalin nama saya Yuda Rizky. Oh skip. Bye bye. Bye bye. Auto skip. Auto skip. Omongin contoh misalkan cara bikin tracking benda dari kayak gini, cara bikin tracking benda gerak ngikutin tangan lo gitu. Oke. Kasih lihat langsung visualnya. Zet gerak Iya, gitu kan? Iya. Gue taruh planet nih, set ngikutin tangan gue. Wah gimana tuh caranya? Oke, yang pertama langsung masuk ke After Effects, jelasin. Nah, Ngejelasin, mereka pengen bikin kayak gitu kan, yang aneh gitu ya, yang mungkin yang mereka pengen belajar gitu ya, tracking gitu-gitu. Baru udah call to action. Mau bisa lu arahin untuk lu mau bikin karya apa lagi? Mau dibikin tutorial apa lagi? Naik tuh engagement lu. Ya, tulis di kolom komen. Iya, lu buatin lagi yang komen. Lu gak akan kehabisan ide sebetulnya. Yes. Itu. Yes, Udah, yes. kolom komen dibikin konten. Wah, mereka ngerasa dihargain. Yang lain mah wah pengen ikutan komen biar dibalas pakai video. Yes. Itu audiens. Brilian juga dia nih. Brilian juga nih. Coba kira-kira kita mau bikin di coba di ujungnya CTA nya buat naikin interaksi apa segala macam ya. Coba kira-kira lu pengen kita bikinin video kayak gimana lagi nih, atau mungkin gua pengen kayak gimana lagi nih. Coba tulis di kolom komen. Bang, buatin ini Bang, buatin ini. Betul. Bahkan lu bisa 3 detik pertamanya dengan menjawab menanggapi komen yang sebelumnya ya. Iya. Kayak misalnya Dims the Meat Guy itu kadang suka gitu kan. Makanya dilakukan kontennya. Karena dijawab komentar orangnya Bang Der. Jadi orang tuh ngerasa, wah dia yang komen dijawab nih. Gue pengen juga komen biar gue dijawab juga. Itu audiens. Coba gue mau lihat dong, keren. Alphaworks.id dong. No, yoi 68.500. Jadi Yuda ini yang ngebantu lah teman-teman gitu kan mengubah hobi editing video jadi sumber pendapatan. Nah ini penting nih, ajib. Coba bawa. Nah, oke, nice. Thumbnail juga ngaruh ya Yud? Ngaruh. Nih yang ini nih. Nih kan setup lighting buat konten kreator. Kan lagi musim banget tuh Bang Der. Coba lihat set. Oke. Cara set lu jelasin. Baru gue kasih tahu alat lighting apa yang gue pakai gitu kan. Gue kasih dulu kayak gini kan, pengennya mereka nih subjeknya terang, jelas, tapi belakangnya pengennya gelap, pokoknya ada lampu ambience kayak di belakang gue tuh. Banyak yang nanya, gue jawab. Alhamdulillah. Asik sih ini gradingan dan lain-lainnya. Ya. Ini setup studio lu nih. Iya, di rumah. Masya Allah. Gue pas waktu kita di webinarnya Good yang pernah gue ada di Zoom juga tuh. Iya. Itu belum kayak gini kan? Belum. Ini dari endorse Anda pasti kan? endorse. Diundang bicara, endorse. Yang diundang bicara juga kan sebenarnya gini. Kita juga ngomongin nih kayak seputar videografi Bang Der. Gue ditanya kayak pasca post pro tuh gimana sih step by stepnya editing, rough cutting dulu ya kan, mastering audio biar suaranya makin bulat. Ini gue juga suka banget kasih solusi audio, gurih banget. Suka. Thank you bro. Gitu kan, itu kan yang penting kan. Yang penting tuh elemen ada 3. Audio kita nih yang kita ngomong, terus teks atau animasi gitu, sama video kita jelas. Ya. Maksudnya ya lightingnya cukup. Nggak punya lighting Bang, ada cahaya ilahi, cahaya matahari ini dari Allah. Iya betul. Udah dari buka Allah. jendela, taruh HP, gak ada masalah, terang. Itu kendala-kendalanya konten kreator tuh kadang gimana Yud menyikapi orang-orang atau video editor di sini khususnya ya, konten kreator yang memang ternyata dia kepentok sama equipment, alat. Ini juga gue bahas sering banget sih, kayak gue mau bikin konten nih Bang, tapi gue nggak punya mic. Gue bikin konten nggak punya lampu. Emang lighting penting kan Bang, soalnya kalau nggak nanti gambar noise, burem. Iya dong. Kalau burem, audiens nonton kayak apaan sih video jelek gitu. Udah skip. Harusnya yang jernih gitu kan, jadi enak gitu. Dari situ gue kasih solusinya adalah, solusinya adalah ya udah, lu punya jendela pasti di rumah. Iya dong. Buka jendela, HP taruh di situ, cahayanya masuk ke lu. Selesai. Oke, masalah lighting beres. Lighting siang berarti solusinya kan. Yang kedua audio, pinjam HP emak lu apa siapa pakai buat rekam audio. Kalau emang HP jauh. Kan kalau dari HP kadang noise gitu itu. Kenapa harus pakai HP atau ada mic? Supaya sumber suara deket sama si perekam suara. Jadi suaranya makin fokus, jelas. Itu gue ajarin. Nah, nanti tinggal masukin ke software editing. Iya, selesai. Jadi konten. Oke. Tinggal kita riset audiensnya, mereka butuh konten apa sih kira-kira. Iya. Dan ingat ya, 3 detik pertamanya itu ya. Itu hook harus. Iya, hook itu tuh penting banget. Maksudnya apa ya? Kayak semacam headline mungkin kali ya. Betul. Kalau di YouTube mungkin kayak thumbnail juga penting. Sama YouTube juga harusnya ada hook juga kan, intro di awal sebelum bumper. Yes. Itu harus. Kenapa kalau misalkan masuk langsung bumper? Duh, gitu. Makanya kalau tadi lu nyimak dari awal, lu udah paham lah. Cuplikan atau tadi misalnya gue pas opening itu kan tadi makanya kenapa kayak wah nih Yuda hadir di sini nih. Yuda akan ngasih tahu lu bagaimana caranya begini-begini. Itu kan jagain sejujurnya biar penonton gue nggak kabur. Biar nontonnya sampai akhir ya. Iya. Itu gue jagain. Banyak soalnya orang-orang yang bikin podcast juga kadang
Ya openingnya kelamaan. Iya, bumper panjang bos semenit tuh ada. Aduh, gue bilang gue mau nonton mana bang? Ini gue skip akhirnya kan. Iya. Wah itu penting itu. Apalagi nih kira-kira hashtag masih ngaruh gak sih sekarang? Kita kasih solusi.